Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah Sistem Digital ya untuk materi dengan judul Gerbang Logika pada hari ini. Kita akan bahas mengenai gerbang logika ya. Oke, gerbang logika. Pengertian dari gerbang logika adalah suatu komponen yang paling dasar pada suatu rangkaian digital. Jadi ini adalah komponen yang paling kecil gitu ya di dalam sebuah rangkaian digital. Seluruh aplikasi rangkaian digital adalah terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan dari rangkaian gerbang logika yang sudah terpaket dalam IC. Nah, jadi dalam sebuah rangkaian digital itu komponen-komponennya itu terdiri dari yang namanya rangkaian gerbang logika yang terpaket ya dalam IC atau integrated circuit atau bahkan prosesor ya untuk menghasilkan fungsi-fungsi tertentu. Nah, jadi pada dasarnya gerbang logika ini terdiri dari 3 ya, yaitu gerbang logika AND, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Nah, jadi ada 3. Nah, untuk yang gerbang logika tambahan ya, berarti di sini adalah gerbang logika gabungan ya. Ada gerbang NAND, ada NOR ya. Jadi NAND dan NOR ini merupakan gabungan dari 3 gerbang logika dasar. Nah, kalau NAND ya atau NOT N ya, ini adalah gabungan dari gerbang N dan NOT. Nah, sehingga disingkat dengan NAND. NAND ini adalah NOT N. Nah, kalau gerbang logika NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan NOT. OR dan NOT. Itu untuk NOR. Nah, ada gerbang logika tambahan lainnya yaitu gerbang XOR. Ini adalah gerbang logika eksklusif OR. Oke, kita next ya. Nah, jadi gerbang logika pertama yang akan kita bahas yaitu gerbang logika OR. Nah, gerbang logika OR ini adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masukan dan hanya mempunyai satu jalan keluaran. Nah, jika ada sinyal masukan yang tinggi atau dalam kondisi 1 ya, maka sinyal keluaran akan juga tinggi ya atau kondisi 1. Nah, simbol gerbang logika OR ini dan tabel kebenarannya dapat dilihat pada gambar. Nah, ini adalah simbol dari gerbang logika OR ya. Untuk fungsinya ya, X atau F ya, sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, biasanya untuk fungsi untuk gerbang logika OR itu biasanya dengan penjumlahan gitu ya. Nah, dia memiliki beberapa input dan satu output ya. Nah, jika kondisi atau sinyal ya masukannya adalah tinggi, nah ini adalah masukan inputnya. Jika ada salah satunya tinggi atau kondisi 1, maka keluarannya atau DX-nya nanti ini akan menghasilkan juga tinggi gitu ya. Nah, 1 atau kondisi tinggi. Nah, kemudian untuk tabel kebenaran dari gerbang OR. Nah, sebenarnya tabel kebenaran itu bisa 2 input juga ya. Nah, ini adalah contoh yang 3 input. Nah, di dalam tabel kebenaran ini ada input, ada output. Contoh ya, kita inputnya ada 3 macam. Ada 3 variabel, yaitu variabel A, B, dan C. Dan outputnya itu dilambangkan oleh variabel F. Nah, untuk pembuatan tabel kebenarannya ya, kalau misalnya ini ada 3 input, jadi berapa baris yang harus dibuat gitu ya. Nah, untuk menentukan berapa baris ya, itu sebenarnya ada rumusnya. Nah, jika 3 input, jumlah barisnya itu kita buat 8 ya. 8 ini hasil dari 2 pangkat 3. 2 itu pangkat 3. 3 itu adalah variabelnya. Misalnya ada 3, 1, 2, 3 berarti 2 pangkat 3. Berarti kita buat untuk 8 baris. Yaitu mulai dari 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, ini masing-masing ada 8 baris ya setiap kolomnya. Nah,
Untuk mengisi di dalam kolomnya ini ya, mengisi di dalam kolomnya ini untuk kolom A ini kita buat masing-masing nolnya 4 dan satunya 4 ya. Nah, kemudian untuk di kolom B-nya ini selang-seling ya. Nah, nolnya 2 kali, selang-seling ya, 00, 11, 00, 11. Kemudian di kolom C-nya ya, untuk inputnya untuk 0 dan satunya itu selang-seling ya, 01, 01, 01, 01. Jadi seperti itu. Nah, untuk menentukan outputnya ya, untuk menentukan output untuk gerbang OR itu ibarat kayak penjumlahan. Jadi kita jumlahkan setiap kolom ini. Misalnya di baris ini ya, 0 ditambah 0 ditambah 0, itu hasilnya 0. 0 ditambah 0 ditambah 1 itu hasilnya 1, 0 ditambah 1 itu 1, 0 ditambah 1, 1 itu 1. 1 ditambah 0 ditambah 0 itu 1, 1 0 1 itu 1, 1 1 tambah 0 itu 1, 1 ditambah 1 1. Nah, ingat untuk gerbang OR ya, untuk gerbang OR ini ibarat penjumlahan supaya kita tahu menentukan outputnya. Nah, salah satunya jika ada kondisi 1 atau kondisi tinggi, nah di kolom ini kan, di baris ini kan tidak ada 1 ya, makanya hasilnya 0. Nah, di baris yang kedua ini ada 1, maka hasilnya 1. Maka ini hasilnya 1 semua ya, kecuali yang baris pertama, karena dia inputnya 0, 0, 0. Oke, itu untuk gerbang OR ya, gerbang OR dengan tabel kebenarannya ya. Kita lanjut lagi, gerbang logika N. Nah, ini gerbang logika yang kedua, tadi kita bahas yang gerbang logika OR. Gerbang logika N ini ya adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masukan dan hanya mempunyai satu jalan keluaran. Jika semua sinyal masukan tinggi, maka sinyal keluaran akan tinggi. Nah, untuk gerbang N simbolnya seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh yang masukan 3, yaitu A, B, C. Dan untuk keluarannya dilambangkan huruf X ya. Untuk fungsinya yaitu A dikali B dikali C. Jadi gerbang logika untuk N ini khususnya untuk operasi perkalian ya. Nah, untuk menentukan fungsinya. Nah, oke, kita next lagi. Bagaimana untuk tabel kebenaran untuk gerbang N ya? Untuk gerbang N, input A, B, C ya, sama kayak tadi yang gerbang logika OR, di mana dia menggunakan 8 baris ya, karena di sini juga contoh input yang tiga variabel, berarti dia barisnya adalah jumlahnya adalah 8. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan juga ya cara menentukan baris, terus mengisi kolom mulai dari 000, 111, 00, 11, 00, 11, baru selang-seling ya 01, 01. Nah, untuk menentukan outputnya ya, untuk menentukan outputnya itu ibarat perkalian. Khusus gerbang N, kita ingat operasi perkalian. Nah, kalau 0 dikali 0 dikali 0 itu hasilnya 0 ya. Nah, kalau 0 dikali 0 dikali 1 itu hasilnya juga 0. Nah, ini akan sampai outputnya nilainya 1, ini kalau kondisi inputnya adalah 1, 1, 1. Ibarat 1 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya 1 gitu ya. Nah, itu untuk tabel kebenaran untuk yang gerbang N dengan 3 input. Oke, kita lanjut lagi untuk gerbang logika dasar yang ketiga, yaitu inverter atau gerbang NOT. Gerbang NOT adalah gerbang dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran. Gerbang NOT ini juga disebut dengan inverter. Nah, kalau Ibu bilang gerbang inverter itu artinya gerbang NOT gitu ya. Karena sinyal masukannya selalu berlawanan dengan sinyal keluaran. Simbol gerbang logika NOT ini dan tabel kebenarannya dapat dilihat pada gambar berikut. Oke. Nah, ini adalah simbol dari gerbang NOT. Nah, inputnya hanya satu saja ya. Dia hanya memiliki satu input dan satu output. Nah, dia akan membalik nilai input ya. Kalau kondisinya
input A ini 1, maka dia akan membalik nilai inputnya. Jadi dia akan berubah menjadi 0 gitu ya. Nah, untuk tabel kebenarannya, oke, belum tabel kebenarannya. Nah, kalau kondisinya gerbang disusun secara berangkap ya. Nah, maka akan didapatkan namanya gerbang non-inverter. Nah, ini adalah gerbang yang disusun ada 2 gerbang NOT ya. Ini disebut juga dengan gerbang non-inverter ya, karena akan selalu memberikan sinyal keluaran yang sama dengan sinyal masukan. Nah, misalnya A ini inputnya adalah 1 gitu ya, maka dia akan menghasilkan outputnya juga 1 gitu ya. Nah, kenapa bisa outputnya 1? Nah, inputnya 1 ketika akan ditambahkan gerbang NOT yang pertama ini, maka dia akan hasilnya 0 ya. Nah, ketika hasil 0 ini ketika diinverter lagi, ditambah gerbang NOT lagi, dia akan kembali ke semula, berubah lagi menjadi 1. Makanya antara input untuk khusus yang non-inverter ya, dia akan sama keluarannya. Jadi inputnya ketika 1, maka keluarannya juga 1. Ya. Nah, ini khusus yang untuk gerbang non-inverter. Nah, di sini tabel kebenaran untuk gerbang NOT ya. Inputnya 0, maka outputnya 1 ya. Dia akan membalik nilai si input tadi. Ketika inputnya 1, maka keluaran juga 0. Nah, untuk yang gerbang non-inverter, antara input dan output itu akan sama ya. Jika 0 inputnya, maka outputnya adalah 0 juga. Jika inputnya 1, maka outputnya juga 1. Nah, gerbang yang berikutnya adalah gerbang exclusive OR atau XOR. Nah, gerbang logis exclusive OR ini ya mempunyai 2 sinyal masukan. Sinyal keluaran akan tinggi ya, akan bernilai 1 jika kedua sinyal masukan tidak sama. Nah, ini adalah contoh yang 2 input ya. Nah, ingat ya, dia akan keluaran tinggi jika kedua sinyal masukan tidak sama. Jadi antara input A atau B itu berbeda-beda gitu ya. Misalnya 1, 0 itu akan menghasilkan outputnya adalah 1. Atau 1, 0 atau 0, 1 gitu. Dia akan menghasilkan output 1. Nah, untuk tabel kebenarannya bisa dilihat ya. Nah, untuk exclusive OR ya, jadi dia akan menghasilkan nilai 1 jika kedua inputnya ini berbeda ya. Nah, ini juga sama, berbeda. Jadi makanya dia akan menghasilkan outputnya 1. Pada gerbang exclusive OR dengan 3 masukan dan 4 masukan ini, jika jumlah inputan 1 ganjil, maka keluaran akan 1. Nah, input satunya ganjil itu angka ganjil itu mulai dari 1 ya, 3, kemudian 5. Nah, kalau misalnya inputnya itu contoh aja ya, ada 3, yaitu A, B, C. Di input A, B, C jika jumlah input satunya ini ganjil, maka keluarannya akan menjadi 1. Itu ya, supaya lebih paham untuk menentukan outputnya. Nah, gerbang tambahan, nah ini sudah masuk kepada gerbang tambahan ya. Yang eksklusif OR juga sama, itu juga merupakan gerbang tambahan, itu gabungan. Gerbang logika NOT AND atau disingkat juga gerbang NAND gitu ya. Nah, jadi gerbang ini mempunyai beberapa jalan masukan dan hanya 1 keluaran. Keluaran gerbang NOT AND ini akan berharga rendah jika input 1 dan berharga 1 jika salah satu input saja ada yang berharga 0. Nah, untuk gerbang logika NOT AND itu dapat dilihat pada tabel. Pada gambar ya. Nah, ini adalah gambar simbol ya dari gerbang NOT AND. Nah,
ciri-ciri untuk gerbang not N ini ada bulatan kecil ya, ada bulatan kecil ya di ujungnya. Nah, ini adalah identik seperti gerbang N ya. Nah, jika ada lingkaran kecil di ujungnya ini, maka ini disebut juga dengan gerbang not N ya. Ini adalah gerbang not N. Nah, sebenarnya untuk lebih jelasnya dia itu terdiri dari gerbang N dan gerbang not. Nah, tapi dia menjadi satu paket ibaratnya ya, karena dia sudah terintegrasi dari gerbang N dan gerbang not, maka dia udah satu paket. Nah, ini namanya gerbang not N. Jadi kita hanya butuh satu gerbang saja. Oke. Untuk tabel kebenaran. Nah, kita harus hafal dulu ya. Untuk tabel kebenaran gerbang logika dasar. Tadi kita sudah bahas gerbang logika dasar itu ada AND, ada OR, ada NOT. Ingat ya, kalau untuk gerbang AND tadi Ibu sudah jelaskan itu ingat dengan perkalian. Nah, karena kita di sini bahasanya adalah gerbang NOT AND, yaitu gabungan antara AND dan NOT, maka tabel kebenarannya kita harus pahami ya. Nah, Bang, gimana outputnya ini kok bisa menilai 1 gitu ya. Nah, ingat, jadi kita harus ingat dulu perkalian ya untuk gerbang N. Nah, ketika 0 dikali 0 dikali 0, itu kan hasilnya sebenarnya 1 ya. 0 ya. Hasilnya 0. Karena tadi ada gerbang NOT-nya tadi ya, maka dia akan membalik nilai outputnya. Seharusnya ini nilainya 0, berubah menjadi 1. Gitu. Nah, jadi yang penting kita ingat dulu apa ya, gerbang logika dasar untuk gerbang N ya. Jadi ingat dulu perkalian, karena ini not N, dia akan membalik nilai N tadi. Nah, kalau 0 dikali 0 dikali 1 ini harusnya juga 0 ya. Nah, karena dibalik nilainya menjadi 1. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kenapa hasilnya 0? Karena 1 dikali 1 dikali 1 itu sebenarnya 1 hasilnya. Karena dibalik nilainya kan ya menjadi 0. Nah, jadi seperti itu supaya mudah mengingat untuk tabel kebenaran not N. Nah, kemudian ada gerbang NOR. NOR itu adalah panjangan dari not OR ya. Gerbang not OR ini mempunyai 2 sinyal masukan atau lebih. Sebuah sinyal masukan harus rendah atau 0 ya untuk mendapatkan sinyal tinggi atau 1 pada keluarannya. Lambang gerbang not OR dan tabel kebenarannya pada gambar di bawah. Nah, ini adalah simbol dari gerbang not OR. Not OR itu adalah gabungan antara OR dan NOT. Nah, jadi dia not OR itu sudah satu paket gitu ya. Nah, ciri-cirinya ada bulatan kecil ya di ujungnya. Nah, sementara ini kan sebenarnya gerbang OR ya. Karena ada lingkaran kecil, jadi ini adalah gerbang not OR atau NOR. Untuk tabel kebenaran not OR ya, kita harus tahu dulu untuk gerbang logika dasar OR-nya. OR-nya itu ibarat perkalian ya. Nah, ketika inputnya itu adalah terdiri dari B atau A, sebenarnya terbalik juga nggak apa-apa ya, A atau B gitu ya. Nah, yang penting ini input susunannya harus betul. Nah, ketika 0 ditambah 0, ketika di-OR-kan, yaitu OR itu ibarat penjumlahan. Itu hasilnya 0 gitu ya. 0 tambah 1 itu 1. 1 tambah 0 itu 1. 1 tambah 1 itu 1. Nah, kenapa hasilnya di sini ketika di not OR-kan ya, di not OR-kan atau dinorkan itu hasilnya 1. Jadi ketika udah dijumlahkan maka dibalik lagi hasil outputnya gitu ya. Jadi yang harusnya 0 berubah menjadi 1. Yang tadi hasil penjumlahannya 1 berubah menjadi 0. Yang hasilnya 1 berubah menjadi 0 gitu ya. Hasilnya ini 1 adalah 0. Kenapa 1 tambah 1 itu hasilnya 1 ya? Mungkin perlu dijelaskan, Ibu udah jelaskan sebelumnya.
Ingat, penjumlahan untuk bilangan biner itu hanya angka 0 dan 1, maka outputnya juga 1. Jadi kalau misalnya 1 ditambah 1 itu hasilnya 1. Kalau 0 ditambah 1 itu juga hasilnya 1. Jadi 1 tambah 1 itu tidak 2 ya, karena bilangan biner itu hanya terdiri dari 0 dan 1. Oke, nah di sini ada kuis ya. Buatlah tabel kebenaran untuk gerbang OR dengan 2 input, yaitu input A dan B. Nah, tugasnya di sini adalah buat tabel kebenaran. Khusus yang gerbang OR, yang mana terdiri dari inputnya adalah A dan input B. Yang tabel kedua itu adalah buat tabel kebenaran juga, ya khusus untuk gerbang N ya, sama ya dengan 2 input juga, yaitu input A dan input B. Nah, yang ketiga ini buat tabel kebenaran juga ya untuk gerbang not N, sama ya inputnya yaitu pakai input A dan input B. Nah, kalau yang keempat ini buat tabel kebenaran juga khusus untuk gerbang NOR ya. Tapi di sini pakai 3 input ya. 3 inputnya itu A, B, dan C. Nah, jadi untuk menentukan jumlah baris itu tergantung dari jumlah variabel. Jumlah input variabelnya. Kalau yang nomor 4 ini kan ada 3 variabel ya, A, B, C, berarti kalian buat menjadi 8 baris ya. Kalau yang input terdiri dari 2 input, berarti hanya buat 4 baris saja. Contohnya seperti ini, ya. Jadi hanya 1, 2, 3, 4 baris saja. Oke, demikian bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.